Mana cok? Gatel peteng. Hap, masuk hap. Loh, mana? Boom. Wow. Wow, gila. Kita bisa ketemu lagi, bro. Aduh, Aman kan hap? Ada aman kan? aman. Aman. Ada sebagian adik saya yang mendengar ini. It's okay, no Oh problem. siap. Aduh, mungkin kita Gimana? tunggu sekitar 2 menit lagi ya untuk Oh mulai ke siap. pembahasan ya. Ah, gila. Aman. Kayak Suaranya serius gema? banget kita. Jelas. Enggak, Jelas. gema mantul. Enggak. Aman. Enggak kan? Suaranya jelas ya? Suaranya jelas Oh, ya? suara fase udah kayak DMG itu. Eh, tema kita agak agak berat ya sebenarnya. Ya nggak berat-berat banget sih. Yang berat itu cuma rindu aja. Kita buat tema malam ini sering ya. Gak usah terlalu berat-berat. Iya, santai aja. Buat mungkin nanti sebelum mulai ya kita bakal perkenalan dulu ya untuk masing-masing follower ya. Karena ini follower kita berbeda-beda background ini. Oh, berbeda-beda. Ah, iya, beda mazhab. Gila. Wow. Jadi deg-degan sih sebenarnya, deg-degan banget sih mau mulai bukan kajian yang ngobrol-ngobrol kita ini agak deg-degan juga ya. Ini buat teman-teman yang udah mulai gabung, ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di Philosophy Talks with Shihab and Arafat. Bentar mau ngambil headset. Pakai headset dulu, santai. Biar nggak mantul. Suaranya jelas gak? Oh, jelas. Suaranya jelas ya? Siap, jelas. Aman, komandan. Oke, kita 1 menit lagi dan kita mulai bahasan kita Siap. yang agak gomeng ini sebenarnya. Oh iya, Mas Arsada, ahlan wa sahlan. Gasken ya. Oh Wah, gila. subhanallah. Melambaikan. Mas Are- Nah, Mas oh, Arsada. Oke, 1 menit lagi lah. Jam 8 lebih 3 menit kita siap. mulai aja. Kita udah ada lima penonton, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja, tenang-tenang aja, nggak usah terlalu serius. Iya, Temen, siap. aduh. Gimana Mas Arapat di Magelang aman ya? Apa masih PSBB Aman. atau gimana? Alhamdulillah aman, damai sentosa. Ada kasus Jadi kalau yang kena di Magelang gimana? sendiri sih apa namanya? Aman-aman aja. Kayak pulang pergi Magelang itu juga aman, nggak ada jembatan. Aman ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nggak ada kasus juga kan di sekitar rumah, nggak ada kasus juga ya? Oh, kalau sekitar rumah nggak ada. Paling daerah perbatasan Semarang gitu. Itu ada Ya, beberapa alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih di Jakarta juga sebenarnya emang kalau di Jakarta emang udah memang zona merah ya, tapi tidak ada Iya. peningkatan. Ya nggak tahu ya, mungkin di media dan di televisi memang agak rame sih. Cuma ya alhamdulillah kalau di sekitar rumah saya, lingkungan saya ya aman-aman aja sih. Alhamdulillah ya semoga nggak ada kasus sih, harapan saya. Wih, ini serius bener nih kita nih.
Oh, udah nambah aja. Udah nambah ada 11 orang. Oke, kita udah jam 8 lebih 3 menit. Eh, Mungkin Ana yang buka ya. Nanti Ya, Mas siap, Arafat siap, 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 bisa. siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selama wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wa binasna ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang teman-teman, teman-teman follower saya dan follower Mas Arafat, yang kami cintai dan kami sayangi, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, badannya sehat ya, semua yang baik-baik semua ada di antum semua. Juga ada beberapa murid saya yang udah mulai hadir juga untuk teman-teman Marhalah. Kirim salam untuk teman-teman Marhalah. Eh, eh, Strong wish for One Piece ya. Makasih udah banyak dukungan dari teman-teman Marhalah. Jadi Mas Harapat, sebelum kita mulai nih, teman-teman kita kan kemarin di grup kita share ya, kita mau ngomongin Iya. masalah filsafat ini, katanya wah kapan acaranya, kapan kita buat coming soon dulu. Ternyata alhamdulillah ya beberapa responnya baik ya, dan ya beberapa juga excited untuk yang dari kita ngobrol aja sih sebenarnya gitu ya, alhamdulillah nih. Iya. Juga mungkin akan kita ada perkenalan dulu Mas ya, mungkin dari Iya, follower perkenalan. saya, dari follower Mas Arafat juga, nanti saya mengenalkan aja lah. Oh iya, untuk teman-teman dari beda follower ini, jadi beda dunia ini, saya nama saya Syihab Iqbal Hidayat, dulu angkatan sama Mas Arafat di salah satu pesantren di Ponorogo. Iya, dia di Ma'had ya Lontar ya. Ya alhamdulillah bisa lulus bareng waktu itu 2012, juga pernah menjabat bareng-bareng, dikasih amanah untuk jadi ketua koordinator waktu itu ya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi ya, kita eh ya sama-sama ingin belajar lah ya Mas ya. Oh ya Mas Iya. Arafat, silakan mungkin perkenalan dulu dari Mas Arafat ya. Oh, nama saya Gitu aja. Arafat Nur Abdillah dari Magelang. Ya, udah satu angkatan juga, satu kamar dulu di Satu kamar ya. Kudus gitu. Iya. Alhamdulillah baru selesai S2, Alhamdulillah tinggal ya. nunggu wisuda. Doakan Alhamdulillah. mendapat pekerjaan yang ya, mendapatkan rezeki lancar. Seorang filsuf pun butuh pekerjaan ternyata. Wow, awesome. Wah, gila, gila, gila. Oh iya, Mas Arafat. Oh iya, ini ada Mas Iqbal juga. Ini juga Hujroti juga, satu kamar kita. Oh iya, Untuk Mas Ulum. terus Ya, untuk assalamualaikum. teman-teman bukan Ulum itu ya, tadi yang si Iqbal itu ya. Siapa? Iqbal. Oh, Iqbal. Ada Fahri Oh, juga. siap. Terus untuk teman-teman koordinator yang udah gabung, apa namanya? Apa sih, get ready to fight ya. Wah, Masya Allah. Oke. Mungkin biar nggak terlalu lama, kita intermezzo dan introductionnya, kita langsung mungkin ada dari hal yang paling mendasar dulu Mas Rafat. Oh, siap. Kenapa sih kok bukan berani, kenapa sih waktu mengambil kuliah itu kok mengambil jurusan kuliah yang memang ini kan beberapa pandangan orang ya, apa sih masuk Usuluddin ya, mungkin kalau di beberapa kampus namanya Usuluddin Mas ya, ataupun di kampus lain mungkin namanya Fakultas Agama Islam atau Studi Agama gitu kan. Kenapa sih kok berani ngambil fakultas ini Mas, sedangkan orang bilang ini kan fakultas ini tuh fakultas yang tidak menjanjikan pekerjaan untuk Anda gitu. Oh gila kan. Ya walau seakan-akan yang jadi Tuhan tuh malah mereka gitu. Mereka berani menjudge rezeki kita untuk menjadi seorang filsuf. Oh itu gak Oh, jelas siap. sebenarnya. Ya Mas, itu kenapa Mas? Cobalah mungkin kita bisa sharing untuk masalah kenapa sih bisa masuk dulu. Oke. Jadi dulu itu sempat sih awalnya itu juga kebingungan jurusan apa, fakultasnya apa. Ada pengalaman sendiri. Selama di pondok kita juga ujung-ujungnya kita larinya kemana? Kita mau apply beasiswa juga gimana? Akhirnya kan untuk rencana ke Pakistan. Tapi pada waktu itu lagi ada konflik, kemudian sama bapak sama ibu itu disuruh, udahlah nggak usah keluar negeri, di Indonesia aja.
Akhirnya jalanlah ke Jogja. Kebetulan kakak ada di UI juga. Lihat jurusan, oh jurusan oh ini, oh fakultas oh ini tuh. Itu Oh pertama iya. kali paham itu di Iya, situ. sama sih. Sama. Akhirnya cobalah nyari-nyari. Kata Pak, Mas cari jurusan yang itu menjanjikan masa depan itu cerah ya, biar gampang dapat kerjaan. Hmm. Fakultas hukum kayak apa kayak ekonomi, manajemen gitu. Tapi pas Bapak bilang gitu ya tak jawab aja. Pak, otakku nggak nyantol kalau kalau apa namanya bahas masalah hukum, nanti disuruh hafalin pasal-pasal itu. Apalagi kalau bahas masalah ekonomi, manajemen, hitung-hitungan, aduh ruwet ini otak Pak. Gila, gila. Iya sih. Ngambil lah. Dulu pertama pilihan sih langsung perbandingan agama, yang sekarang nama jurusannya udah ganti studi Studi agama-agama. agama-agama ya. Terus yang kedua filsafat agama, ya sama Usuluddin, cuma yang aliran pilihan ketiganya ini berbeda aliran, malah Oh ngambilnya gitu. dakwah. Tapi alhamdulillah Wah. nyantolnya itu ya perbandingan agama. Karena menurut saya pribadi sih, agama itu unik. Wah. Karena memang dari dulu sih, mungkin nggak tahu itu hobi atau kebiasaan ya. Yang dari dulu apa-apa itu tak pikir. Tapi nggak tahu dilakuin apa enggak. Yang penting tak pikir dulu aja lah. Oke. Itu sih apa namanya, kenapa kemudian ngambil jurusan studi agama yang memang ada kaitan eratnya dengan jurusan Filsafat. filsafat agama Filsafat, iya gitu sih, ya. betul juga, betul betul. Kalau kita Oh, belajar di apa namanya ya, apalagi kalau kita belajar tentang background keagamaan di Barat, itu lekat sekali sama filsafat pastinya mas ya. Ya sama sih, nggak jauh beda sama Mas Arafat ya. Saya juga dulu ada keterbingungan. Ya agak bingung sih dulu mau ngambil ngambil jurusan apa gitu. Tapi saya setelah pengabdian di Banyuwangi terus ke Gondor, ke pindah kampus gitu kan, mau ngambil jurusan apa ya, sama sih secara secara basic memang saya juga kalau ngambil ekonomi nggak bisa, nggak hafal hitung-hitungan, teori-teori gitu. Ternyata setelah kita ngambil mas ya, ternyata kan lebih banyak menghafal di Usuluddin ini gitu. Anda iya, menghafal iya, benar. banyak-banyak hipotesa, teori segala macam kan lebih banyak gitu. Ternyata ya, ya Iya, kita mungkin lebih masuk yang seperti itu lebih masuk ke kita gitu ya. Alhamdulillah sih ya, saya bisa selesai S1 ya mungkin, tapi saya yakin lah Mas Rapat the best lah gitu. Gila. Oke Mas, mungkin itu mungkin oke. background perjalanan kita udah cukup ya. Mungkin biar nggak terlalu lama. Apa sih malah tahadus apa malam Ya, bela-bela zamanan gitu. Oke Mas, kan kita kemarin beberapa mungkin minggu kemarin kita bahas. ya Saya ada ide untuk bahas, sering banget sih kita udah lihat banyak kajian-kajian yang membahas tentang fikih, membahas tentang syariat. Alhamdulillah banyak banget dari teman ini udah bahas juga. Dari kita yang mungkin tidak mendalami hal itu juga kayaknya ada sesuatu deh yang harus kita bisa kasih juga gitu sedikit untuk teman-teman. Ya ya, mungkin dari filsafat ini Mas, karena banyak teman-teman kita yang masih eh, apa sih filsafat itu? Padahal mereka tuh di kuliahnya itu udah lulus. Nanti apa mata kuliah filsafat tuh mereka lulus ya, tapi mereka tuh masih belum paham ya. Sama kita juga masih belajar sih sebenarnya. ya. Ya, mungkin dari kata yang paling mendasar, Mas. Filsafat Oke, itu apa sih, Mas? Menurut, oke. menurut Jadi Anda nanti mungkin saya ya ngasih dikit-dikit gitu. ya Iya, kalau dari etimologi ya, atau dari bahasanya sendiri, filsafat itu kan diambil dari bahasa Yunani gitu ya. benar nih ya. Itu kan dari philo dan sopi itu, yang artinya cinta kebijaksanaan. Tapi Hmm, itu dulu ketika saya belajar filsafat, memang kebanyakan buku-buku mengartikannya seperti itu. Tapi kemudian sempat beberapa apa ya, ya selama perjalanan kuliah di S2 pun akhirnya saya berpikiran bahwasanya orang-orang kenapa sih kok bingung sama filsafat gitu. Bahkan mm-mm. stigma dari orang-orang terhadap para pegiat filsafat gitu ya. Orang filsafat itu anti Tuhan gitu. Bahkan dulu ya Wow,
kuliah di UIN Ngeri. pun gitu ya. Saya sempat Heeh. sempat dia dibilang sama teman-teman, oh ini Tuhannya orang-orang Usuluddin. Apaan coba itu? Yang pada Wah. akhirnya saya di sini ya sekedar apa sambil sambil cerita ya. Ada teman saya Mm-mm. juga lagi kuliah walaupun masih kebingungan filsafat itu apa. Akhirnya di situ saya cuma menjelaskan, sekarang tak tanya, kamu itu kalau pengen masuk WC, ya pengen Wah, buang ini air kecil, nah, oke. kamu itu gimana caranya itu? Ya udah Mm-mm. masuk masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, terus habis itu udah tinggal buang air kencing. Terus buang air kecil, terus habis itu tak tanya, loh emang kamu nggak buka pintu dulu atau doa Hmm. dulu atau apa namanya persiapan kaki kanan atau kaki kiri dulu gitu kan. Terus dia habis itu mikir, iya ya benar ya gitu. Jadi Mm-mm. filsafat itu sendiri kan sebenarnya kalau saya pribadi ya untuk menyederhanakan filsafat yang kemudian banyak orang masih bingung, itu proses mencari, Mm-mm. mendapatkan dan menggunakan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Oke. Kalau kalau lebih sederhananya lagi, lebih simpelnya lagi, the way of thinking gitu loh. Itu The way of thinking. filsafat itu Oke, ini cukup cara benar-benar berpikir keren-keren. gitu loh. Oke. Cara berpikir kita mau berpikir seperti apapun ya, itu Mm-mm. pun kita udah berfilsafat. Cuman Mm-mm. perlu kita ketahui bahwasanya kita berpikir pun juga nggak asal-asalan gitu. Ya dalam mahfudz, dalam kata mutiara pun kita juga udah diajarkan kan, fakir qabla an ta'zima. Betul. Masa kita tiba-tiba melakukan tanpa ada alasan. Tiba-tiba kita cuma memikirkan, oh 1+1 2, oh udah sepakat itu 2. Padahal bisa aja 1+1 sama dengan 3 gitu kan. Bapak Oh sama iya. ibu terus tambahan anak kan jadinya 3 gitu. Kan bisa jadi Iya, betul betul. gitu. Iya, betul Nah, betul. itu. Ya sederhananya semacam itu gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin saya juga Abu Ziyadah ya, nambah-nambah. Tapi sih ada. Siap, siap, siap Saya sebagai komandan. Abu Ziyadah. Ya mungkin sama, emang kita juga tadi benar kata Mas Arafat ya, bahwasanya filsafat itu adalah the way of thinking atau bisa juga mode mode of Mode, thinking, mode berpikir kita seperti apa gitu. Atau dalam ya, saya baca beberapa literasi itu ya, baca buku kemarin, ya siap. maksudnya eh, filsafat itu ya artinya ya cara kita berpikir gitu. Kalau kita melihat sesuatu itu jangan hanya permukaannya saja, bahwasanya di balik itu, di bawahnya itu seperti gunung es, apa cuma gunung es gitu aja kan tidak. Ternyata masih di Ya, bawahnya masih banyak hal-hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Jadi untuk teman-teman ya yang ada udah hadir di sini, bahwasanya filsafat itu intinya adalah the way of thinking. Bagaimana kita iya. berfilsafat, bagaimana cara kita berpikir, itulah yang akan kita latih terus sampai nanti kita akhir hayat gitu. Bahwasanya terus berfilsafat, melihat sesuatu hal tidak hanya dari luarnya saja, tapi kita eh, terus kita gali sampai dalam gitu. Seperti itu mungkin masyarakat ya. Wah, Iya, iya, iya. Siap, 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 alhamdulillah siap. gitu. Nah, Mas, kemudian kan Gimana? orang banyak bertanya juga gitu. Sebenarnya filsafat ini itu dari mana sih asalnya? Kok Oke. tiba-tiba mungkin sejarah kan gini ya, dalam Islam pun dalam agama kita tidak ada itu hadis tentang ta'alamu filsafah atau ta'alam filsafah apa gitu alam ataupun dalam beberapa ini bukan hadis mungkin ya, karena orang pun di mana di dalam beberapa perkataan ulama pun pergilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu tidak ada perintah untuk pergi ke negeri Yunani gitu kan. Iya, iya. Ya tapi mungkin untuk secara sejarahnya aja Mas, kira-kira Oh, siapa sih orang yang pertama eh, berfilsafat dan dari mana aja menarik munculnya gitu Mas. mengenai sejarah filsafat ya. Heeh. Kita berbicara mengenai filsafat itu ya lebih kompleksnya, lebih luasnya kita juga harus mengenali beberapa peradaban gitu. Kayak ada sejarah filsafat itu ada filsafat Yunani, Mm-mm. kemudian ada filsafat Barat gitu kan, ada kemudian Filsafat filsafat Islam itu sendiri. Islam betul juga Mas.
Nah, sempat saya ada follower di situ namanya Prof. Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Anas, MA itu ya. Wah, Masya Allah, Profesor bertanya. Sempat kita ya nongkrong di warung kopi, cuma sekedar apa ya, pengen diskusi, tapi kita berusaha agar diskusi kita itu nggak semacam diskusi asal-asalan. Akhirnya Salah. Mas Irfan itu nyodorin buku pengantar filsafat Islam, gitu ya. Oke. Pengantar filsafat Islam. Di situ karyanya Oliver Leaman. Nah, di dalam kata pengantarnya pun di situ Oliver Leaman menegaskan bahwasanya, oh ini buku saya juga berusaha minta bantuan kepada Syed Hussein Nasr gitu, dari beberapa catatannya mengenai filsafat Islam. Nah, di sini saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana kemudian titik keberangkatan awal filsafat itu. Pertama di Yunani ya, di Yunani itu dalam sejarahnya udah dijelaskan apa namanya, itu sejak beberapa abad sebelum Masehi. Nah, kemudian di filsafat Islam ini, menurut Oliver Leaman sendiri, itu awalnya itu sudah lebih awal munculnya filsafat itu di dalam agama Islam. Karena di sini orientasi filsafat Islam itu sendiri kan sumber asal muasalnya itu kan berawal dari Al-Qur'an. Gitu. Betul. Nah, itu pas awal-awalnya tuh di Bani Umayyah. Pada waktu Bani Umayyah ini kan udah mulai ada penerjemahan kitab karya-karya filsafat dari Yunani. Betul. Tapi kemudian mulai ada perkembangan ya, buku-buku yang dihasilkan, karya-karya filsafat hasil dari terjemahan teks dari Yunani ini, itu mulai munculnya itu di Bani Abbasiyah, gitu ya, yang nanti akan melahirkan beberapa tokoh filosof Muslim ya, seperti Ibnu Arabi, Al-Kindi, terus Al-Farabi, semacam itu. Ibnu Sina, ya. Nah, Ibnu Sina juga, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Hanya saja di sini kalau menariknya dari filsafat itu, saya berusaha untuk menyederhanakan bagaimana sejarah filsafat di Yunani terlebih dahulu ya. Iya, betul. Karena yang mungkin yang paling sering dibahas oleh para pegiat filsafat di Indonesia terutama ya, itu kan filsafat Yunani. Bahkan ya kayak anak S1 yang ambil filsafat, dan mahasiswa filsafat pun itu juga membicarakan filsafat Yunani. Nah, kalau di filsafat Yunani ini itu terdapat apa ya? Kalau menurut pendekatan sejarahnya ini kita menggunakan istilah periodisasi. Ada periodisasi filsafat di Yunani muncul semenjak kira-kira abad 667 sebelum Masehi gitu. Oke, wah, yang lama di sini berarti jaraknya. Ya lumayan lama. Nah, awalnya munculnya filsafat ini, orang-orang dulu nih di Yunani, mereka lebih seringnya itu berpikir dan berdiskusi gitu. Betul. Nah, ketika mereka dengan kegiatan berpikir dan berdiskusi, mereka berusaha untuk mencari asal usul segala sesuatu. Sehingga di sini kita kemudian akan mengenal ya kayak tokoh-tokoh filosof itu kayak semacam Sokrates, semacam Thales. Kalau paling pertama belum Thales ya. Paling pertama THALS ya, bukan Thales. Pertama Thales bukan ya. Itu belum sebelum Sokrates itu ya. Thales bukan daun Thales ya, tapi Thales ya. Thales Nah, ini sebagai bapak filsafat pertama itu. Oh iya. Yang baca itu. Thales ini dijuluki juga sebagai pelopor filsafat pertama yang membuka pemikiran
bagaimana kemudian alam itu terbentuk gitu. Betul. Nah, Ya, betul, betul. pemikiran dari Thales sendiri ini mungkin untuk lebih mudahnya ya, lebih mudahnya itu mungkin kalau bahasa Jawanya itu teles itu basah. Jadi Teles basah. gagasan utamanya dari Air ya. air gitu loh. Jadi Dia berpendapat bahwasanya dunia atau bumi ini itu tercipta dari air ya. iya benar gitu loh. Mm-mm. Karena di sisi lain Thales juga ketika mengamati bahwasanya ternyata daratan yang kita jadikan pijakan oleh kita ini semuanya itu ada di atas air gitu loh. Sehingga Betul. pikirannya Thales pada waktu itu mengatakan, berarti ya asal usul alam itu semuanya berawal dari air gitu Dari ya. air. Nah, itu kan jadi kan tadi Mas ya, itu kan berarti nyambung dari tadi dari pengertian filsafat tadi sendiri bahwasanya filsafat itu adalah bagaimana kita cara berpikir kita lebih mendalam. Nah, seorang Thales Ya, berpikir bahwasanya bumi ini tercipta dari air, mungkin karena dia berpikir lama, berpikir lama mendalam, akhirnya dia berkesimpulan bahwasanya wah, berarti bumi tercipta dari air. Nah, itu kan salah satu berarti mode atau cara dia berpikir ya seperti itu. Dan memang iya, dari beberapa literatur yang saya baca, kenapa dia bisa beranggapan seperti itu? Karena dia sendiri hidupnya di pinggir pantai, betul nggak? Maka iya dia beranggapan benar, punyanya seperti benar. itu. Nah, Mm-mm. jadi bisa kita lihat sih setelah Thales, kemudian ada Anaximander, terus kemudian Anaximander, ada beberapa tokoh Demokritus, seperti Demokritus Demokritus, ya, ada mm-mm. Heraklitos. Nah, itu Heraklitus. pada intinya kalau kita ini ya sederhananya para filosof terdahulu mungkin kalau di Yunani ini kerjaannya merenung gitu loh. Orang-orang filosof tuh kerjaannya merenung, tapi merenungnya nggak gemen-gemen gitu loh. Bagaimana Mereka gimana? merenungnya tuh benar-benar mempertanyakan, ini alam ini sebenarnya tercipta dari apa sih? Kemudian kan muncul beberapa pemikiran setelah Thales itu bahwasanya prinsip dasar segala sesuatu itu tak terbatas. Ada yang bilang seperti itu. Gitu. Mm-mm. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya seperti apa namanya? Anaximander, Iya, Anaximenes itu mengatakan Anaximenes, Anaximenes. Anaximenes itu bahwasanya prinsip dasar segala sesuatu itu adalah udara gitu. Ada Karena udara, karena dia berpikiran bahwasanya manusia itu hidup itu juga karena perlu udara, udara gitu, perlu udara. enggak gitu loh. Akhirnya dari Karena udara kan ya, ini kemudian hmm, tercipta, ada pohon, alam ada semesta, bumi, ada api, ada air, semacam itu ya. Kayak inilah kalau kita lihat Avatar, Avatar Avatar, Legend ya of Aang. benar-benar film Avatar of the Iya, Aang gitu kan ya. salah satunya juga Demokritus beranggapan bahwasanya bumi atau dunia ini tercipta dari api karena api ini ya sumber Hmm, kehidupan gitu kan dia sumber beranggapan padahal kehidupan. dia pun karena itu didasari karena dia sendiri tinggal di bawah kaki gunung yang memang gunungnya gunung Merapi, gunung berapi. Gunung Ya, api. dia sering melihat bahwasanya ya karena ya akhirnya mungkin bisa jadi dunia ini tercipta oleh api sehingga api itu bisa memberikan kehidupan. Itu kan hasil berpikirnya dia Iya, akhirnya berkesimpulan bahwasanya seperti itulah. Nah, itu juga itu menjadi dasar sebuah pengertian filsafat juga teman-teman. Gitu. Wah, begitu. Nah, Mas Avatar ya benar apa? kita sapa dulu teman-teman kita udah 21 orang yang nonton. Assalamualaikum teman-teman udah bisa join semuanya. Wow. Keren keren keren. Alhamdulillah. Thank Oh, you. nambah 22. 20 udah berkurang 21. Wah, kan udah. Nggak berkurang ya. Iya, Mas. Nah, Mas, Gimana ada dari gimana? sejarah dari wah, ini kata Mas Wildan, Anda juga tinggal di lereng Merapi nih, Ustaz. Anda seorang filsuf ya, Mas Fatiakon. Gila. Oh iya, Mas. Dari Gimana? dari yang kemarin saya juga baca gitu dari bahwasanya berarti filsafat ini adalah sebuah proses demitologisasi, Mas. Oke. Kira-kira bener nggak menurut Mas gitu? Bahwasanya kan Oh, dunia, apa yang kita pikirkan dulunya? Contohnya mm-mm. seorang Thales bahwasanya dia berpikir bahwasanya dunia ini tercipta dari air. Maka dengan adanya filsafat, ternyata filsuf-filsuf setelahnya akhirnya kan sampai
dikatakan bahwasanya filsafat itu adalah induk dari segala segala ilmu. Akhirnya kan Ya, dari pengertian tersebut ada proses demitologisasi. Dari kata demitologisnya artinya ingin menghilangkan bahwasanya itu merubah suatu pengertian itu tidak menjadi mitos lagi kan. Kayak ya, contohnya si Thales tadi berkata bahwasanya dunia tercipta dari air. Ternyata setelah direnung lagi, dicari lagi terus digali lebih dalam lagi, ternyata ada jawaban yang lebih konkret lagi gitu dari hal itu. Nah, menurut Mas ya. sendiri, apakah betul uh, filsafat sendiri adalah proses demitologisasi? Gimana, Mas? Eh, kalau kalau saya pribadi loh ya, kalau saya pribadi mungkin kalau dari sejarahnya, saya mengatakan iya itu proses demitologisasi gitu. Betul. Karena dari beberapa perjalanan tokoh-tokoh filosof pun itu juga sebagai upaya demitologisasi. Tapi Betul. kalau menurut pandangan saya pribadi, ketika saya berusaha untuk menyederhanakan filsafat yang begitu luas dan begitu kompleks ya, Betul. bahwasanya ketika filsafat itu dikatakan sebagai proses demitologisasi, saya malah mengatakan sebaliknya, proses demitologisasi itu adalah filsafat. Itu juga Oh, salah satu salah bentuk satu filsafat juga. gitu. Betul, Salah betul, satu betul. apa ya? Salah satu cabang cabang Cabang, mungkin ya cabang berpikir, cabang berpikirnya cabang cabang filsafat atau filsafat. Iya. salah satu Nah, metodenya. salah Mungkin satu. mungkin teman-teman bisa dari ini ya, dari kalau kita belajar filsafat barat ada namanya skeptis, ada empiris dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satunya di metodologisasi adalah salah satu metode berfilsafat itu sendiri. Nah, Mas ini ada pertanyaan. Mas, Hmm. dari Subhanallah. siapa nih? Dari siapa ya Mas ini? Kelana Timur Dari itu Kelana Timur. Mas Ini itu Pak Prof Dr. oh, Kiai Haji Muhammad Irfan Anas itu. oh, Masya Allah. Iya, Mas. Ini ada pertanyaan, Mas. Apa beda demitologisasi dengan demistifikasi, Syekh? Ah, ini mungkin ini yang bisa menjawab menurut saya Mas Arafat. Coba deh Mas Arafat, silakan. Iya. Kalau kalau ini mungkin ini ya pertanyaan dari Mas Anas itu merupakan salah satu pertanyaan dari beberapa jawaban yang sudah dia siapkan Oh, ketika gitu. dia itu mempelajari pikirannya Kunto Wijoyo gitu loh. Oh, Kunto iya, Wijoyo iya. pun di sini menggunakan bahasa lebih lebih ini lebih menggunakan bahasa demistifikasi gitu. Mm-mm. Itu. Tapi kalau kalau ditanyanya perbedaan demitologisasi dan demistifikasi itu sendiri sebenarnya ini hampir sama gitu loh. Mm-mm. Salah satu upaya untuk apa ya membuktikan secara konkret bagaimana kemudian mitos-mitos, nilai-nilai atau unsur-unsur mitos, unsur-unsur mistis, mistis sama mitos-mitos itu kan itu salah satu apa namanya satu satu ruang lingkup gitu loh, satu Iya, ruang betul. lingkup. Tapi kalau demitologisasi ini lebih lebih banyaknya penggunaan bahasanya itu ke ranah filsafat gitu loh. Oke. Nah, mungkin dari apa namanya beberapa tokoh kemudian para pegiat filsafat pun menggunakan istilah demitologisasi karena mitologi ini Oke. kan lebih dekatnya penggunaan bahasanya itu ke arah filsafat Yunani itu. Oke, iya Seperti betul betul. itu. Oke, karena banyak di dunia di Yunani sendiri banyak dewa-dewa mitologi ya dari mereka gitu yang memang Ya, keterbatasan manusia saat itu mereka berpikir bahwasanya ya ya udah dunia tuh emang seperti ini gitu ada dewa-dewa yang mungkin imajinasi mereka sendiri. Oke Mas. Nah ini Mas mungkin ini agak mendalam ya Mas ya. ya. Apa benar Bagaimana? sih? Waalaikumsalam. Apa, Kita jauh dulu itu. ini Waalaikumsalam ini murid saya Oh, si ya. Salim ya. Ya. Oke gini Mas, ada pertanyaan juga. Akhirnya gini Mas, eh, apa benar sih belajar filsafat itu menjauhkan kita dari Tuhan, dari agama? Ah, Oke. itu jawaban dari sampean pripun. Kalau saya pribadi ya berdasarkan pengalaman sih ya, berdasarkan pengalaman bagaimana kemudian stigma para pegiat filsafat pun semacam itu dikarenakan satu, karena dalam dalam kita berfilsafat, dalam kita memahami filsafat pun sebenarnya kita harus mengetahui kemampuan diri kita dalam berpikir.
gitu. betul, betul. Sehingga ada stigma semacam itu karena kita udah terlalu ini ya, khususnya mahasiswa Indonesia sih. Mahasiswa Indonesia itu uniknya gini. Kebanyakan dari kita itu ketika belajar satu teori lah, satu pemikiran. Misal kita belajar pemikirannya Plato, katakan. Kita membaca karya-karyanya Plato. Akhirnya kita terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwasanya, wah, A ini tuh nggak boleh, B itu nggak boleh. Ketika bagaimana kemudian idealisme kita tuh dibenturkan kepada realitas, gitu. Sehingga ujung-ujungnya kan kita sebagai pembaca karyanya Plato itu terlalu percaya diri bahwasanya kita paham betul akan pemikirannya Plato. Nah, sama halnya ketika adanya stigma para pegiat filsafat itu menjauhkan diri dari agama, menjauhkan diri dari Tuhan. Kayak kita pun belajar filsafat terlalu percaya diri sehingga kita kemudian mengatakan bahwasanya, contoh kayak ada adik-adik tingkat itu yang kemudian mengatakan, ini waktunya sholat Jumat. Gitu. Ternyata kemudian ada temennya lagi ngomong, loh, sholat Jumat itu mitos. Ini kan kayak kok ya aneh, terlalu percaya diri, terlalu terburu-buru untuk mengatakan Jumat mitos, walaupun itu cuma candaan, tapi pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya dia, dan itu salah satu ciri agar kita bisa untuk mempermudah diri kita mengatakan bahwa cara berpikirnya dia tuh semacam itu udah kurang tepat gitu ya, terlalu terburu-buru dalam memaknai suatu hal. Betul. Kan bahasa mitos untuk dilekatkan pada sholat Jumat itu kok ya aneh gitu loh. Betul. Semacam itu. Jadi memang pada akhirnya kita mengerti bahwasanya, saya mengutip dari sebuah akun YouTube yang saya dengerin kemarin, di situ dikatakan seorang tokoh filsuf juga, mungkin Mas Arapat pernah baca bukunya dari Bertrand Russell ya, berkata bahwasanya Bertrand Russell berkata bahwasanya filsafat itu adalah lapangan kosong yang diperebutkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Betul nggak Mas seperti itu? Ya betul nggak? Jadi emang pada akhirnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang merasa dia sudah bisa berfilsafat, kemudian mereka berusaha untuk melegitimasi bahwasanya bisa dengan filsafat ini merubah-rubah agama, padahal tidak seperti itu, karena mungkin ya batas kita berfilsafat pun ada, kita berpikir pun ada batasnya, karena ya kita sendiri adalah manusia yang punya keterbatasan untuk berpikir. Tidak semua yang bisa, yang kita pikirkan bisa maksudnya tidak semua yang kita itu bisa di luar batas kita, nggak bisa gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya pribadi sih, mungkin lebih sederhananya pertanyaan itu kan kayak terjadi ketimpangan antara filsafat, pembahasan mengenai filsafat, agama, dan kemudian ada satu lagi, science gitu loh. Science. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ikut siaran malam ini bisa ngefollow akunnya Gunawan Muhammad atau AS Laksana, yang mereka kemudian berdebat mengenai ketimpangan tiga hal ini antara filsafat, agama, dan sains gitu ya. Dan sains. Nah, kalau ini menggunakan paradigma integrasi interkoneksi ya. Waduh, berat. Nah, jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu sendiri kan cakupannya memang luas, dan nggak bisa kemudian kok kita menimbangnya itu kok berat sebelah gitu. Semisal kayak filsafat itu lebih tinggi kedudukannya daripada agama. Betul. Nah ini udah ada di sejarah masa lalu kejadian semacam ini gitu. Bagaimana kemudian di abad ke-8, abad pertengahan pun di Eropa pastinya ya. Di Eropa ya, di Eropa itu tentang Eropa pastinya.
itu itu terjadi bentrok antara bagaimana sih cara berpikir yang liberal, bagaimana cara berpikir yang bebas itu, kok pada akhirnya gereja itu memiliki kedudukan paling tinggi. Nah, Hmm. padahal setiap kebijakan gereja pada waktu itu sama beberapa tokoh ya dipandangnya kok ini terlalu apa ya, terlalu otoriter gitu loh. Nah Otoriter, akhirnya betul. di sini kan kayak oh agama itu kedudukannya lebih tinggi daripada filsafat. Akhirnya untuk orang-orang yang memiliki apa namanya kritik terhadap kebijakan Kritik. gereja pada waktu itu pun ujung-ujungnya Akhirnya dibunuh mereka, iya betul. Akhirnya gitu. ada dari situ juga banyak muncul-muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk ya menyerang ke gereja itu ya, Mas ya. Iya, Mm-mm. benar-benar. Kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam itu ada apa sih? Astagfirullah. Ada sejarah yang dituliskan oleh Pak Aksin Wijaya. Saya mengutip beberapa tulisan dari pemikirannya beliau ketika zaman Ali. Ali ketika pemilihan khalifah itu loh. Mm-mm, betul. Salam pramuka, Ustaz. Salam mereka. Ustaz Ahala, salam pramuka. Selamat pagi. Jadi ketika, Mm-mm. ketika di zaman Ali ini kan terjadi perdebatan, Mm-mm. yang dimana ini khalifah ini harus dimusyawarahkan sebenarnya siapa Betul. setelah sebelum Usman. sebelum Ali itu siapa lupa. Usman bin Affan. Itu harus dimusyawarahkan. Nah, Mm-mm. tapi pada waktu dari pihak Muawiyah ya, dari pihak Muawiyah ini nggak sepakat, akhirnya mereka berusaha untuk melakukan voting ulang gitu loh. Mm-mm. Nah, si Ali Ali ini Khalifah itu Ali. Khalifah Ali. Khalifah Ali ini kemudian Kok di kocok aja apa loh kalau. semacam semacam ini apa semacam di apa sih bahasanya didempeli terus sama orang-orang Khawarij pada waktu itu Mm-mm. gitu loh, Iya. yang sebelum dijuluki sebagai kelompok Khawarij, karena mereka tuh nggak sepakat ketika Ali itu menyepakati kebijakan bukan kebijakan tawaran dari Muawiyah Mm. untuk melakukan tahkim. Iya. Akhirnya nah si Ali ini sepakat, oke lah boleh lakukan tahkim, tapi jangan menggunakan dalil-dalil Al-Quran, karena Al-Quran itu Oke. kalau kata Khalifah Ali sendiri, kayak kata Sayyidina Ali, Al-Quran itu selalu bermakna ganda, Mm-mm. nggak bisa itu maknanya tuh tunggal gitu. Mm-mm. Dibilang seperti Banyak itu. ayat-ayat mutasyabihat di situ kan. Nah, karena banyak ayat-ayat mutasyabihat. Nah, cerita-cerita ini kan kemudian kalau saya pribadi mengambil hikmahnya bahwasanya oh di zaman khalifah pun itu juga terjadi perdebatan gitu. Mm-mm. Untuk perihal urusan tahkim aja itu Sayyidina Ali sudah ini ngakat dulu, jangan gunakan dalil Al-Qur'an. Kalau pengen debat jangan gunakan dalil Al-Qur'an dah. Oke, betul betul Karena betul. takutnya di Ya. sini malah ujung-ujungnya kita mengklaim diri kita sendiri akan hasil pemahaman, Paling hasil benar. penafsiran kita ayat Iya, kita Al-Qur'an merasa paling benar akhirnya ya. gitu. Dan Iya. di bukunya Ibnu Khaldun pun juga demikian. Kalau Ibnu Khaldun lebih ini ya, cenderung fanatisme mungkin bahasanya, fanatisme kelompok gitu. Mm-mm. Gitu ya, Mas ya. Nah, Jadi pada pendapat bahwasanya filsafat itu menjauhkan kita dari agama itu adalah pendapat yang salah. Jadi iya, sebenarnya justru dengan kita belajar filsafat kita malah bisa semakin yakin bahwasanya apa agama yang kita anut itu adalah betul-betul meyakinkan diri kita. Semakin kita berfilsafat, semakin kita yakin bahwasanya ya kita yang beragama Muslim, beragama Islam, ya betul-betul agama Islam adalah agama yang benar dan kita ada di jalan yang benar gitu. Ya, itulah iya, itu dengan berfilsafat justru kita malah mendekatkan diri kita kepada Allah juga gitu. iya. Karena yang kita Ada ini, pikirkan ada slogan bagus mungkin ya.
Itu Iya, saya dapatkan dari Pak Monim Siri. The betul. faith Gimana Mas? seeking knowledge. Justru ketika kita beriman tuh jangan cukup beriman saja gitu. Cukup kita Mm-mm. percaya aja. Itu malah justru Mm-mm. akan menghasilkan fanatisme. Betul. Akhirnya kita mengklaim kita itu. Nah, the faith seeking knowledge ini kan dari iman kita sendiri harusnya tuh mendorong untuk selalu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Betul. Nice. Betul. Ya mungkin Tuh. kita juga bisa bisa menukil dari hadisnya Rasulullah SAW, Ya, tafakaru fil kholki wala tafakaru fil kholiki. Dan filsafat itu sendiri ya, sebenarnya kita lebih banyak akan berpikiran tentang ya kholak itu, tapi tidak berpikir tentang kholik itu, enggak, insya Allah. Kita akan banyak berpikir tentang kholak itu sendiri gitu Mas. Oke, jadi pendapat bahwasanya berfilsafat itu menjauhkan dari agama itu tidak benar. Oke Mas, nah yang iya. penting untuk gini Mas, ada teman-teman yang mungkin pengen baca-baca, pengen mulai baca, mungkin setelah mendengar ini pengen baca filsafat nih. Kira-kira bukunya apa sih? Nah, mungkin kalau kita kan banyak ya buku pengantar filsafat, mungkin Ya. dari Mas sendiri buku pengantar filsafat yang kira-kira ringan untuk dibaca dan asik lah untuk seorang pemula seperti saya dan teman-teman yang ada di sini. Saya juga pemula. Saya juga pemula Mas ya. Ya, kita selalu belajar lah ya. Ya. Kira-kira bukunya apa aja Mas untuk belajar filsafat itu sendiri? Kalau untuk belajar filsafat agar lebih ya bahasanya sederhana mungkin bukunya Pak Farudin Faiz. Oh, Pak Judulnya Farudin Sebelum Faiz. Filsafat. Gitu. Sebelum filsafat. Oke. Iya, Sebelum Filsafat. Jadi dalam buku tersebut Pak Farudin Faiz berusaha untuk menghantarkan pembaca, menghantarkan kita yang berusaha untuk ingin tahu bagaimana filsafat itu apa sih. Nah, sebelum itu Pak Farudin Faiz dalam bukunya tuh ya untuk menjelaskan sebelum kita berfilsafat kita harus paham nih, oh metode atau cara-cara kita menggunakan logika, menggunakan nalar kita tuh seperti apa. Itu. Oh, betul, 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 betul. Ya pastinya karena berfilsafat sendiri tidak jauh dari logika kita ya. Berlogika itu ya Ya, berakal tadi pastinya. Karena dari berakal. ya, oke teman-teman, kalau mau baca yang ringan dari karya dari Pak Fahrudin Faiz ya, judulnya Sebelum Filsafat. Jadi bisa dibaca ataupun bisa order mungkin ke masyarakat. Buka buka pre-order ya, Mas. Atau enggak Aduh. apa namanya, kalau saya pribadi sih ya eh, mungkin lagi suntuk pengen baca bisa bisa apa namanya searching di YouTube. Kita kan sekarang udah lebih canggih daripada zaman purbakala dulu Iya, gitu. dua kala ya. Iya. Sekarang konten-konten kreator tentang hal-hal seperti ini Konten-konten pun banyak banyak. yang buat seperti itu, Mas ya. Nah, di ini apa di channelnya Masjid Jenderal Sudirman juga bisa. Bisa Itu ya. mengenai filsafat dengan pembicaranya itu Pak Farudin Faiz dan bahasanya sangat-sangat sederhana dan menarik itu. Wah, Enak bagus. didengar. Ya, Oke, auto subscribe habis ini kita. Jenderal auto. Sudirman ya, nama akunnya Jenderal Sudirman, Mas ya. Oke, siap. Mungkin ini tinggal beberapa menit lagi, Mas ya. Mungkin dari Oh, tadi siap. ada pertanyaan dari Mas. Saya Siapa? belum bisa menjawabnya. Kan dari tadi ada pertanyaan dari Mas Arsada katanya tentang logical Apa? fallacies. Tolong Hah? terangkan tentang Bahas tipis-tipis masalah logika. logical fallacies. Nah, itu udah tadi itu. Coba dong, mungkin Mas Tuh. Arapat bisa ngasih komentar tentang itu dong. No, kalau logika falasis malah saya pribadi masih kurang paham. Kebenaran mutlak. Waduh, kebenaran mutlak. Kalau untuk logika falasis untuk Mas Arsada, saya pribadi belum terlalu Iya, paham logika falasis itu seperti apa. Nanti malah takutnya iya, dolal dan malah iya. nggak mudah untuk dipahami. Oke. Seperti itu Mas Arsada ya. Oke, mungkin kita buat PR aja ya buat pertemuan Iya. selanjutnya. Mungkin teman-teman kita mohon doa aja untuk teman-teman, dari teman-teman semua kita bisa istiqomah untuk nge-live lagi, untuk buat kajian lagi. Mungkin bukan kajian sih, ngobrol santai kayak gini. Ngobrol Nah Mas, santai aja. tadi Mas Harapat bisa Ya. dijawab mungkin ini Apa ada pertanyaan kebenaran dari mutlak? Mas Sakovis, kebenaran Oh, mutlak itu apa? teman itu teman saya ngopi itu.
Ya Ya, nggak apa-apa biar ada soalnya madah gitu loh. ya, Mungkin dia biar ngasih madah buat kita gitu. Udah ya. mau habis nih. Madah mapi madah Kiai aman kalau. Kiai Izzat As-Sakofi ya. Mm-mm. Mungkin kalau kebenaran mutlak ini ya apa namanya? Yang menarik itu dari pemikirannya Cak Nun. Betul. Ya, Gimana Mas? saya lebih lebih apa ya? Lebih tertariknya akan pemikirannya Cak Nun dari sisi penyampaiannya pun Cak Nun juga selalu mengatakan di Sederhana. awal apa yang saya sampaikan itu hanyalah kebenaran relatif. Mm-mm. Bukan berarti yang saya sampaikan semuanya diamini. Mm-mm. Pendengar pun kita pun yang apa namanya yang ngikuti maiyah mengikuti kajian-kajiannya Cak Nun pun ya harus baca-baca lebih banyak lagi gitu. Nah, Mm-mm. di sini mengenai masalah kebenaran mutlak ya. Kebenaran mutlak itu kan Mm-mm. lawannya itu kan kebenaran relatif gitu. Kan Relatif. kalau Betul. bahasanya itu ada kebenaran qot'i dan kebenaran zoni. Nisbi. Zoni atau nisbi ya? Betul nggak sih? Nisbi. Zoni atau Zoni nisbi. nisbi ya? Heeh. Jadi eh, kebenaran kebenaran itu kan semuanya milik Allah gitu. Kan ada Betul. di dalam ayat Al-Qur'an juga mengatakan demikian. Nah, kebenaran mutlak yang hanya milik Allah ini ketika bentuknya adalah wahyu dan itu disampaikan Oleh eh, Nabi Muhammad. kan ya untuk manusia. Mm-mm. Ini kebenaran mutlak itu sendiri itu hanya milik Allah. Tapi ketika Al-Qur'an itu udah sampai di tangan manusia, entah itu dari ayat-ayatnya, apa namanya, dari penafsirannya, dari pemahamannya, bahkan kalau kita sendiri semisal kita beli Al-Qur'an lah, Al-Qur'an terjemah yang berbeda ini ya, berbeda bentuk, Bisa berbeda juga produk, berbeda produk ya. berbeda terjemahan. Mm-mm. Nah, ini yang perlu kita pahami sebenarnya kebenar manusia kita sendiri pun itu tuh nggak ada hak prerogatif untuk mengatakan bahwasanya ini aku benar gitu. Mm-mm. Nah, inilah yang mungkin kebenaran mutlak orang kita semua ya kayak teman-teman itu udah paham bahwasanya kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Yang saya pribadi khususnya menekankan kepada diri saya pribadi dan untuk teman-teman ya usikum bayaya nafsi, kebenaran apa yang kita ucapkan itu sebenarnya sifatnya relatif. Sudut pandangnya pun kita masih subjektif gitu. Mm-mm. Gitu. Dan kalau uh, mempertanyakan selanjutnya subjektif dan objektif itu seperti apa? Objektif itu kayak kebenaran objektif sebenarnya kita pun nggak ada yang kebenaran objektif gitu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Karena kayak objektif pun ini sifatnya lebih komunal. Artinya kayak katakan perihal budaya nikah di Bugis Pedalaman sama nikah di Magelang ini budayanya udah beda gitu. Betul. Kalau kita mengatakan oh kebenaran syarat-syarat nikah yang benar tuh seperti apa, kalau kita pengen menggunakan kebenaran objektif mungkin ya kebenaran dari budaya kita sendiri-sendiri gitu Betul. Mm-mm. ya, semacam itu Macam itulah ya. sederhananya Tapi kan ya. mungkin saya menekankan juga ya untuk seorang harus punya otoritas tertentu untuk misalkan tadi orang ingin menafsirkan Al-Qur'an, tapi dia juga tidak semena-mena dia ingin menafsirkan Al-Qur'an langsung begitu saja Nah karena dalam Al-Qur'an tersendiri dia butuh otoritas dan butuh kafaah atau kemampuan tertentu ya. Pastinya mungkin beberapa ya syarat menafsirkan Al-Qur'an ya harus bisa bahasa Arab, harus hafal Al-Qur'annya juga, harus hafal ya nahwu soroh, balaghah, maani, badi, bayan juga harus wah harus paham betul subhanallah nggak ya itu. seperti itu kan jadi kan tidak bisa semena-mena Anda belajar tafsir 4 tahun kemudian saya sudah seorang mufasir tidak bisa jadi memang intinya kebenaran mutlak itu memang pasti dari Allah tapi ketika kita sebagai Ya manusia bisa jadi apa yang kita sampaikan belum tentu benar-benar hal yang kita sampaikan itu betul gitu kan Mas ya intinya seperti ya itu jadi kebenaran sendiri um, ya pastinya kalau segala yang wahyu yang saya kira semuanya itu benar dari Allah. Tapi ketika kita yang menafsirkan belum tentu itu semuanya benar. Tapi dengan titik berat bahwasanya
Tidak semua orang punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri atau hadis sekalipun tidak semuanya orang bisa punya otoritas untuk itu. Nah Mas, Ah, ini Mas agak Syihab itu berat sih. yang tanya sama antum itu. Oh iya, Tanya dong tentang takdir dan pandangan usaha ya. Mas antara hubungan takdir dan usaha itu seperti apa Takdir dan Mas usaha. Syihab? Waduh, saya ditanya nih. Iya, Menurut kata saya, bukan Pak oh gitu ya. iya, karena di sini pandangan mas-mas katanya. Kalau menurut Ya saya ya, Mas. Oh, siap siap. dalam beriman, kan udah belajar ya bahwasanya iman itu dalam hadis bid'un wasabu'una syu'batan ala qaulu la ilallah wa naimatatul adhani tariq wa hal hayy minal iman. Tapi di situ ada rukun, di situ ada 6 dan yang keenam itu adalah al iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi baca dengan Hap. guru-guru saya bahwasanya Nah, takdir manusia itu dan kudrotun nas itu hmm. manusia juga punya kudroh sebenarnya, tapi kudrohnya manusia itu juga dilingkupi oleh kudrohnya Allah. Jadi kita dalam tadi sudah maksud tugas kita adalah usaha, tapi yang menentukan kita punya kudroh, misalkan kita mau ke pasar misalkan, kita punya kudroh nggak ke pasar, mungkin kita bisa jalan, kita diberi kudroh untuk berjalan ke sana, bisa motoran, sepedahan, tapi kudroh kudroh Allah itu kudrohnya kita itu masih dilingkupi oleh kudrohnya Allah, kekuasaannya Allah. Nah, untuk sampai ke pasar itu bisa jadi kita udah yakin akan sampai ke pasar, ternyata dengan takdir Allah, Allah takdirkan ya mungkin nggak jadi karena bannya bocor. Itu kan juga termasuk dalam kudroh Allah juga, atau bensinnya habis segala macam. Nah, itu adalah kudrohnya Allah. Tentunya manusia memang ditakdirkan sebagai manusia yang difitrahkan untuk selalu berusaha, karena memang nggak bisa lepas lah kita manusia sebagai usaha. Contohnya apa usaha itu ya? Contohnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Budun itu usaha kita terus beribadah. Masalah saya sering dengar dari kajiannya Gus Baha bahwasanya tidak ada tuh yang namanya suul khotimah. Gus Bah, Tapi subhanallah. iya, ya subhanallah kan. Tidak ada nama suul khotimah, adanya suusabikoh. Ya nggak apa-apa, kita jangan terlalu menjudge bahwasanya melihat seseorang yang uh, meninggal setelah bermasa dia meninggal, kita nggak usah ngejudge bahwasanya dia suul khotimah. Mungkin dengan dia meninggal keburukannya berhenti setelah meninggal. Maka kan setiap kita mungkin dalam beberapa budaya mungkin biasanya misalnya kita bersaksi bahwasanya mayat ini baik, baik semuanya baik gitu kan, bilang seperti itu kan. Ya itu memang kita dan di hadis pun waja'il hayata jazana fi kulli khair waja'il mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya itu mungkin saya agak melenceng ke sana, tapi antara takdir dan usaha, yaitu takdir kudroh kita sebagai manusia tetap dilingkupi oleh kudratullah. Jadi kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, sisanya bertawakal kepada Allah saja. Jadi jangan pernah menafikan sebuah ikhtiar, jangan pernah menafikan sebuah usaha. Tetap kita usaha dan sisanya kepada Allah, gitu aja sih. Oh, oke. Nah, Mas juga ini kayak ada buat pertanyaan buat Mas. Ini saya juga agak Apa? takut untuk menjawab ini dari teman Mas Wah. Arafat, Mas Akofis nih. Apakah Nabi Muhammad dulu sempat bingung Oh, Mas yang pas yang mengenai Mawahayu? bisikan setan itu. Apakah itu bisikan Tuhan dan atau bisikan Subhanallah. setan? Kalau saya tidak berani menjawab dulu, saya agak belum memahami ini, mungkin nanti aja. Memang di Gus Baha pun pernah bahas tentang ayah apa ya namanya. Jadi yang seakan-akan ini ada ayah yang dari bisikan setan. Mungkin saya belum bisa menjawab itu ya. Tapi saya kira Nabi Muhammad sendiri, karena apa yang dikatakan dari Allah itu pasti apa namanya dalam ayatnya itu, in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Menurut saya itu semua ada dalam Al-Quran, tapi kapasitas saya belum bisa menjawab itu, Mas Akofis. Mungkin Mas Arafat ada jawaban? Kalau saya pribadi sih sepengetahuan orang-orang awam ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan wahyu itu bukan masalah bisikan setan dan bisikan Tuhan sih. Karena saya tingkatannya masih awam ya, sepengetahuan saya itu karena memang adanya malaikat Jibril yang memang tugas utamanya
satu-satunya tugas buat malaikat Jibril itu kan penyampai wahyu gitu. Jadi kayak itu